Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Kami dari kelompok 17 kelas 3. Jadi di video ini kami akan membahas tentang augmented virtual reality dalam pelatihan keperawatan. Semoga kamu bisa mendapat insight yang berguna. Mari kita mulai. Nah, yang pertama kita akan membahas apa sih VR dan AR itu. VR atau Virtual Reality adalah lingkungan virtual 3D immersive yang membuat pengguna seolah-olah berada di dunia lain dengan menggunakan alat bantu yaitu headset. Nah, kalau AR atau Augmented Reality adalah teknologi yang menambahkan objek digital ke dunia nyata dengan menggunakan smartphone ataupun tablet sebagai alat bantunya. Tujuannya yang pertama ialah membantu manusia untuk mengubah sudut pandang mereka terhadap lingkungan sekitar dengan cara mengubahnya menjadi sebuah dunia dalam layar atau virtual. Kemudian tujuan yang kedua ialah menggabungkan berbagai teknologi virtual sehingga pengguna dapat melihat lingkungan nyata di sekitarnya yang sudah dilengkapi dengan objek-objek digital hasil buatan dari komputer. Kemudian tujuan yang ketiga ialah memaksimalkan aktivitas sensorik, motorik, dan pengetahuannya dalam sebuah lingkungan buatan yang sangat berbeda dari dunia yang nyata. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan antara VR dan AR. Untuk VR sendiri terdapat 3 poin utama, yaitu yang pertama, dunia sepenuhnya virtual. Maksudnya di sini, ketika kita menggunakan teknologi ini, maka kita akan otomatis dibawa ke dalam dunia yang sepenuhnya itu virtual, tidak ada yang nyata. Yang kedua, biasanya teknologi ini memakai headset khusus atau kacamata VR. Yang ketiga, imersif penuh. Maksudnya di sini, pengalaman yang diberikan ketika kita menggunakan teknologi ini bersifat imersif penuh, artinya kita benar-benar merasa sedang berada di dalam dunia virtual tersebut. Kalau misalnya augmented itu dia hanya kombinasi dunia nyata dan juga dunia virtual. Habis itu hanya menggunakan HP dan tablet, dan juga dunia nyata itu masih terlihat. Contohnya saat seseorang memfoto menggunakan efek kucing, itu antara foto tersebut yang nyata dan juga efek kucing yang virtual. Jadi masih ada terlihat dunia nyatanya. Selanjutnya cara kerja VR atau virtual reality. Yang pertama, headset menampilkan dunia virtual, yang mana headset memiliki layar yang menampilkan gambar atau video 3D yang membuat pengguna merasa seperti di lingkungan virtual. Lingkungan virtual ini bisa berupa game, simulasi, atau bahkan pengalaman edukatif. Headset VR ini juga memiliki fitur eye tracking atau pelacakan mata. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari augmented reality atau AR. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa AR itu dia menggabungkan antara dunia nyata dan dunia digital. Adapun cara kerjanya, yang pertama kita harus menyediakan smartphone terlebih dahulu. Setelah itu download aplikasi AR pada smartphone dan buka aplikasinya. Tekan tombol kamera di aplikasi tersebut dan arahkan kamera tersebut di lingkungan sekitar kita yang ingin kita lihat. Nah, di sana nanti akan muncul objek digital seperti gambar 3 dimensi di layar HP tersebut, dan kita akan merasakannya seperti di dunia nyata dan di real time. Begitulah cara kerja dari AR. Untuk VR itu akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai contoh penerapan virtual reality dan augmented reality. Jadi yang pertama ada simulasi VR. Nah, simulasi VR ini menggunakan VR. Di sini kita bisa latihan, contohnya itu latihan menolong orang yang berhenti nafas. Kita bisa tahu posisi tangan yang benar, terus kita juga bisa tahu ritme dan seberapa kuat tekanannya. Nah, di sini latihan ini aman karena latihannya terjadi di dunia virtual. Yang kedua, ada pelatihan pemasangan kateter. Jadi VR atau AR ini bisa nunjukin langkah-langkah pemasangan kateter secara terlihat nyata walaupun itu virtual. Jadi sebelum praktik pasien kita udah ngerti urutan cara pemasangan kateter dan bikin proses belajar untuk pemasangan kateter ini berjalan lebih mudah dan lebih aman. Contoh penerapan dari virtual reality dan augmented reality yang ketiga itu adalah visualisasi anatomi 3 dimensi.
Jadi kita dapat melihat struktur, organ, ataupun sistem tubuh lainnya secara detail dan spesifik. Dan terus yang keempat itu ada di simulasi gawat darurat. Jadi melalui virtual reality ini, dia ini bisa menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di lingkungan, misalnya seperti bencana ataupun kondisi kritis yang ada di rumah sakit. Nah, selanjutnya ada kelebihan dari augmented atau virtual reality. Yang pertama itu pembelajaran yang menarik dan interaktif karena dapat menampilkan informasi dalam bentuk 3D dan memungkinkan penggunaan untuk berinteraksi dengan objek virtual. Hal ini dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar mahasiswa. Dan yang kedua itu menghemat biaya dan dapat bisa digunakan kapan saja. Kelebihan virtual reality atau augmented reality lainnya yaitu dapat meningkatkan atau menambah daya ingat, karena di sini kamu mengalaminya secara langsung dan pelajarinya secara langsung. Serta dengan adanya praktik dan simulasi, kamu dapat meningkatkan keterampilan serta kemampuan kamu di bidang tertentu. Kekurangan VR dan AR. Penggunaan VR dan AR memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, perangkat yang mahal. Penggunaan VR dan AR ini memerlukan modal yang besar, dimulai dari pembelian headset, kacamata, perangkat software, hingga komputer yang berkinerja tinggi dan koneksi internet yang memadai. Yang kedua, potensi mual atau pusing atau biasa disebut dengan cyber sickness, di mana penggunaan VR dan AR secara berlebihan dapat menyebabkan efek samping seperti mual, pusing, hingga kelelahan pada mata. Yang ketiga, memerlukan tenaga ahli, di mana penggunaan VR atau AR ini memerlukan tenaga ahli yang berkompetensi teknis yang mampu memprogramkan dan mengoperasikan sistem tersebut agar sistem dapat digunakan secara optimal. Kemudian tantangan VR dan AR. Yang pertama itu konten edukasi yang masih terbatas, seperti belum banyaknya konten lokal yang sesuai dengan kurikulum kesehatan di Indonesia. Yang kedua itu masalah teknis dan keamanan data, seperti perangkat yang membutuhkan komputer atau jaringan dengan spesifikasi tinggi, dan juga risiko kebocoran data pasien akibat perangkat yang terhubung dengan internet. Yang ketiga itu akses fasilitas yang belum merata, seperti perangkat VR atau AR yang masih tergolong mahal, sehingga tidak semua institusi pendidikan kesehatan dapat membelinya. Jadi kesimpulannya, virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR yang dimanfaatkan dalam pendidikan keperawatan memberikan peluang besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kedua teknologi ini mampu menciptakan lingkungan latihan yang interaktif, aman, dan menyerupai dunia nyata, sehingga mahasiswa dapat mengasah keterampilan teknis maupun pengambilan keputusan tanpa menimbulkan resiko bagi pasien. Meskipun memiliki banyak keuntungan, penggunaan teknologi ini tetap memiliki sejumlah tantangan, seperti biaya yang tinggi, keterbatasan perangkat, kurangnya konten edukatif, serta munculnya dampak terhadap kesehatan maupun psikologis pengguna. Oleh karena itu, penerapan teknologi VR atau AR perlu dilakukan secara terencana, melibatkan tenaga ahli, dan disesuaikan dengan kurikulum yang dibutuhkan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. Jadi, dari kesimpulan tadi, kita bisa mengetahui bahwa penggunaan VR dan AR itu dalam pendidikan keperawatan memberikan peluang besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Teknologi ini memungkinkan mahasiswa berlatih dalam lingkungan aman, interaktif, dan menyerupai kondisi nyata, sehingga keterampilan teknis dan pengambilan keputusannya dapat ditingkatkan tanpa risiko bagi pasien. Namun, ada juga tantangan seperti biaya yang tinggi, keterbatasan perangkat, kurangnya konten pembelajaran, serta potensi dampak kesehatan bagi pengguna. Karena itu, penerapan VR dan AR perlu direncanakan dengan baik, melibatkan tenaga ahli, dan disesuaikan dengan kurikulum agar manfaatnya benar-benar optimal. Ini adalah referensi atau sumber yang kami gunakan. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai VR atau AR untuk pelatihan keperawatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.